Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa barakatan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman 'allamana wa liman ta'allama 'ala aydina. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, seluruh sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan fikih salat. Setelah pekan lalu kita membahas Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, pada pertemuan hari ini masih melanjutkan pada pembahasan salat sunnah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu di antara salat sunnah. Apa itu? Salat sunnah, Bapak? Masih ingat? Salat sunnah Tahiyatul masjid. Dan sudah kita bahas sama-sama. Pada pertemuan hari ini kita masuk pada pembahasan salat sunnah yang lain. Di antara salat sunnah yang hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yaitu salatul duha, salat duha. Sebelum kita masuk ke salat duha, kembali kita murajaah, mengulang apa yang sudah kita bahas dari pembagian salat sunnah. Salat sunnah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama salat sunnah yang salat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Yang kedua salat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Adapun salat sunnah yang dianjurkan berjamaah, yang pertama adalah salat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha didahulukan daripada Idul Fitri karena sebab-sebab yang sudah pernah kita jelaskan. Yang kedua, salat Al-Kusufain, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Dan gerhana matahari lebih diutamakan salatnya dibandingkan salat gerhana bulan. Dan sudah kita jelaskan pula sebabnya. Yang ketiga, salat al-istisqa, salat meminta hujan. Dan yang terakhir adalah salatut tarawih, salat tarawih. Ini bagian yang pertama, salat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Adapun yang kedua, salat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah, maka terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama salat rawatib, yang kedua salat ghairu rawatib. Rawatib artinya salat-salat yang mengiringi salat sunnah, salat fardu atau salat wajib. Salat fardunya bukan salat sunnah, salat fardu atau salat wajib. Adapun ghairu rawatib, salat sunnah yang tidak mengiringi salat-salat fardu. Bagian yang pertama salat yang mengiringi salat fardu terbagi lagi menjadi dua bagian lagi, muakkadah dan ghairu muakkadah. Dan sudah kita bahas pada pertemuan 2 pekan yang lalu atau beberapa pekan yang lalu, salat muakkadah
sebagian mengatakan 10, sebagian mengatakan 12. Adapun ghairu muakkadah ada berapa? Ada 12 kalau yang mengatakan salat muakkadnya 10. Tapi kalau yang mengatakan muakkadnya 12 maka 10 sisanya. Dan sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, salat ghairu rawatib, bukan rawatib, bukan mengiringi salat fardu. Terbagi lagi menjadi 2 lagi. Yang pertama muqayyad, terikat oleh waktu atau sebab. Yang kedua mutlak, tidak terikat waktu dan tidak terikat sebab. Gitu ya. Contoh yang terikat waktu atau sebab yang kemarin kita bahas, tahiyatul masjid. Terikat apa? Sebab atau waktu? Sebab atau waktu? Sebab. Sebab masuk masjid maka dianjurkan mengerjakan salat tahiyatul masjid. Adapun yang kedua, salat yang terikat oleh waktu, contohnya ini, salatul duha. Salat duha. Adapun yang kedua, salat yang pertama muqayyad, yang kedua salat mutlak. Tidak terikat waktu dan tidak terikat sebab. Dan salat mutlak ini adalah salat yang tidak boleh dikerjakan dalam kondisi waktu-waktu terlarang yang sudah pernah kita bahas. Ada berapa? Ada 5. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang betul 5. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan salat duha. Berarti kita paham, berarti salat duha berada pada posisi salat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Dia bukan rawatib dan dia termasuk di antara salat sunnah yang muqayyad, terikat. Yaitu terikat apa? Waktu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salatul duha. Duha diambil dari kata ad-dhahwah. Ad-dhahwah artinya waktu duha, waktu di mana matahari naik sampai sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Itu disebut dengan waktu duha. Gitu ya, itu disebut dengan waktu duha. Dan salat duha ini di antara salat yang dianjurkan atau sangat ditekankan, sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau dia berkata, Abu Hurairah berkata, "Awsani khalili bi thalathin." Kekasihku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mewasiatkan kepadaku 3 hal, 3 perkara. La ada'ahunna hatta amut. Yang mana 3 perkara, 3 wasiat tersebut tidak akan pernah aku tinggalkan sampai aku meninggal, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa 3 hal tersebut? Nabi mewasiatkan kepada Abu Hurairah, saumu 3 ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulannya. Wa salatul duha, dan salat duha. Wa alla anamu illa ala witrin, dan saya tidak akan tidur melainkan dalam kondisi telah mengerjakan witir. Ini tiga wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Ini menunjukkan bahwa salat duha adalah salat yang ditekankan, salat yang hukumnya sunnah yang ditekankan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan dari salatul duha, dan insya Allah kita akan baca satu persatu hadis sehingga apa yang kita pelajari tidak sekedar menjadi pengetahuan, sekedar menjadi teori, tetapi kita bersemangat untuk mengerjakan salat duha. Keutamaan yang pertama dari hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda,
yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi dibebankan atas kalian, atas sendi-sendi ruas atau sendi-sendi kalian sedekah. Dalam hadis yang lain disebutkan fil insani situna wa thalathu mi'atin mafsil. Manusia itu memiliki 360 persendian. Nah, artinya berarti dari potongan hadis ini menunjukkan ada kewajiban yang harus ditunaikan, yaitu apa? Menunaikan sedekah, gitu ya. Sedekah terhadap persendian kita, 360 persendian disedekahi. Oke. Kemudian Nabi menyebutkan satu persatu contohnya supaya 360 persendian tersebut tercukupi sedekahnya, maka Nabi mencontohkan. Fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih itu sedekah, satu kali sedekah. Tasbih, apa tasbih? Subhanallah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid alhamdulillah sedekah, satu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil bacaan la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, begitu pula bacaan takbir sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, mengajak kebaikan itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah, mencegah kemungkaran itu sedekah. Setelah Nabi menyebutkan semua itu, ini bisa dikerjakan satu sedekah supaya 360 persendian kalian disedekahi dengan baik. Kemudian Nabi menutup hadisnya, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma fi min ad-duha. Kata Nabi memberikan jalan pintas, gitu ya, jalan pintas. Kalau kalian tahlil, membaca tahlil, subhanallah hanya dapat satu gitu ya. Kemudian Nabi memberikan jalan pintas atau jalan keluar. Nabi mengatakan, dan 360 persendian yang harus disedekahi tersebut cukup ketika seseorang mengerjakan 2 rakaat duha. Kita mengerjakan 2 rakaat duha sudah bisa apa? Bisa memenuhi 360 persendian yang harus disedekahi, gitu ya. Ini hadis yang pertama. Artinya kalau kita 360 persendian, satu sendi kita hargai 1.000. Berapa? 360.000 harus dibayar sehari. Sebulan berapa, Pak? Hampir 10 jutaan ya, gitu. Tapi dengan 2 rakaat duha bisa memenuhi sedekah tersebut. Maka dari itu mengerjakan 2 rakaat duha merupakan sunnah yang sangat ditekankan. Yang kedua, hadis yang kedua dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil insani situna wa thalasu mi'ati mafsil. Ini yang tadi, manusia memiliki 360 persendian. Alai an yatasaddaq an kulli mafsilin minha sadaqah. Dibebankan atas manusia tersebut untuk bersedekah dari setiap sendi yang dia miliki, gitu ya. Dan persendian yang harus disedekahi tersebut ini menunjukkan bahwa seseorang itu diharapkan bisa bersyukur ketika bangun di pagi hari, bisa bergerak, tangannya bisa bergerak, kakinya bisa bergerak ke masjid. Itu menunjukkan bahwa itu merupakan nikmat yang besar yang harus disyukuri, dan cara mensyukurinya dengan memberikan sedekah terhadap ruas atau sendi-sendi kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian para sahabat bertanya, "Famanil ladzi yutiqu ya Rasulullah?" Siapa yang bisa memberikan sedekah 360 persendian tersebut ya Rasulullah? Maka Nabi kemudian memberikan jalan keluar lagi. An-nukhamatu fil masjidi yudfinuha. Kalau ada kotoran atau ludah di masjid, itu bisa dikubur, dibersihkan.
awi syai'in yunhihi 'anit tariq, atau ada sesuatu yang menghalangi jalan bisa dibersihkan, bisa diangkat supaya tidak mengganggu jalan. Nah, itu diantara contoh yang disebutkan Nabi supaya bisa bersedekah, dihitung sebagai sedekah. Fa'illam yaqdir fa'illam yaqdir, kalau tidak mampu farak atad duha tujzi'u anhu, kalau nggak bisa maka 2 rakaat duha sudah bisa mencukupi sedekah-sedekah tersebut. Itu yang perlu diperhatikan dari pernyataan Nabi SAW. Jangan dirahmati Allah SWT, di antara hadis yang lain diriwayatkan Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi SAW suatu kali keluar menuju ahlu Quba wa hum yusalluna duha, dan ketika Nabi datang mereka sedang melaksanakan salat duha. Maka Nabi mengatakan salatul awwabina hina tarmidul fisal. Salat al-awwabin, salat orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah itu paling bagus dikerjakan ketika anak onta kepanasan, ketika matahari sudah mulai terik. Nanti insya Allah kita akan bahas. Oke. Kemudian yang selanjutnya, saya percepat saja. Yang selanjutnya, hadis dari Jabir bin Nafir an Abi Darda wa Abi Dzar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Allah azza wa jalla qala. Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ibnu Adam, wahai anak Adam, irka li raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, rukuklah di awal pagi." Gitu ya, rukuklah di awal pagi. Akfika akhirahu, aku akan mencukupi sisa harimu. Gitu ya. Aku akan mencukupi sisa harimu. Di antara yang menyebutkan atau mensyarah hadis ini disyarah kemudian disebutkan dalam Tuhfatul Ahwadhi, Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah taala pernah mengatakan yang dimaksud dengan rukuk di awal pagi itu ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi beliau menyebutkan yang paling kuat adalah salat duha. Dan yang dimaksud Allah mencukupi mereka yang melakukan 2 rakaat tersebut adalah maksudnya seseorang yang mengerjakan atau rukuk di awal pagi tadi, ufrighu balaka fi akhirihi biqada'i hawaijika, Allah akan menyelesaikan segala urusan kebutuhan orang tersebut. Gitu ya, hawaij artinya kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, urusannya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hadis yang agung, hadis yang mulia, hadis yang keutamaannya luar biasa, yang patut untuk kita perhatikan sehingga kita termotivasi untuk mengerjakan salat duha. Oke. Itu diantara hal-hal yang bisa memotivasi kita untuk mengerjakan salat duha. Kemudian kita masuk pada hukum-hukum fikih pada salat duha. Wa aqalluha raka'atan. Salat duha itu minimalnya berapa rakaat? 2 rakaat. Sebagaimana diriwayatkan Abu Dzar tadi yang sudah kita baca tadi. Dan wa adnal kamal 4 raka'atin, dan kesempurnaan paling rendah itu 4 rakaat kata para fuqaha. Gitu ya, 2 rakaat itu minimal. Kalau ingin sempurna tapi sempurnanya paling rendah itu 4 rakaat. Wa akmalu minhu sit, dan lebih sempurna lagi kalau dikerjakan 6 rakaat. Wa afdaluha samaan, dan paling utama dikerjakan 8 rakaat. Ini pendapat jumhur ulama, 8 rakaat merupakan jumlah terbesar rakaat salat duha. Jumhur ulama mengatakan, 3 mazhab mengatakan, diantaranya mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa
sholat duha itu paling banyak 8 rakaat. 8 rakaat. Ini ya 8 rakaat. Ini yang perlu diperhatikan. Walaupun nanti ada pendapat lain yang mengatakan lebih dari 8 rakaat. Ada 3 pendapat. Kalau kita sebutkan seluruhnya itu ada 8, ada 3 pendapat. Pendapat pertama 8 rakaat, pendapatnya jumhur ulama. Pendapat kedua mengatakan 12 rakaat. Pendapat ketiga mengatakan tidak ada batasannya. Tapi kalau kita merujuk pendapat jumhur, paling besar 8 rakaat. Kalau kita merujuk kepada mazhab Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah, maka dalam mazhab Syafi'i, dalam internal mazhab Syafi'i terbagi menjadi 2 pendapat. Kata ulama mazhab Syafi'i, yang paling utama 8, tapi boleh mengerjakan sampai 12. Tapi lebih besar pahalanya 8. Gitu. Paham? Kata ulama mazhab Syafi'i mengatakan 8 rakaat itu adalah paling utama. Tapi boleh mengerjakan 12 karena dalam internal mazhab Syafi'i ada yang mengatakan 12, boleh sampai 12, tetapi paling besar pahalanya 8. 8. Ini sama seperti pembahasan wudu ketika seseorang berwudu matmadoh. Apa matmadoh? Memasukkan air ke dalam mulut. Dalam mazhab Syafi'i sama. Orang yang melakukan matmadoh sedikit tapi pahalanya lebih besar daripada orang yang melakukan matmadoh lebih banyak. Contohnya gimana? Dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa yang paling utama itu kan 3 kali gayungan untuk mulut dan hidung sekaligus. Sisanya kemudian keluar. Lagi ambil lagi 2 untuk mulut, sisanya hidung. 3 kali. Tapi ada pula yang bisa menggunakan cara yang lain, itu ambil air mulut, ambil air hidung, ambil air mulut, ambil air hidung sampai 6 kali. Tapi kata para ulama mengatakan bahwasanya tapi yang lebih banyak pahalanya yang pertama. Gitu ya. Kenapa lebih banyak yang pertama pahalanya? Karena kata ulama Syafi'iyah, karena yang pertama itu hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Gitu ya. Maka lebih banyak pahalanya. Sama seperti rakaat duha ini. Berarti bisa kita mengerjakan sampai 8 rakaat. Boleh enggak sampai 12? Boleh. Tapi 8 lebih banyak pahalanya. Kata ulama mazhab Syafi'i seperti itu. Gitu ya. Oke, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian jawaban Allah Subhanahu wa taala, wa waqtuha dan waktunya min irtifa'i syamsi ila zawal. Waktunya adalah dimulai dari matahari naik setinggi tombak atau sekitar berapa menit dari munculnya matahari. 16. Dikatakan bahwa setinggi tombak itu sekitar 4 derajat. 1 derajatnya daqiqah atau arba'u daqaiq. Arba'atu daqaiq. 4 menit. Maka 4 kali 4 16 menit. Jadi ya 16. Sekitar 16 menit. Ada yang mengatakan kurang, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 12 dan seterusnya, banyak pendapat di situ. Tapi kalau kita mengacu pada pendapat Imam An-Nawawi dan dijadikan sebagai pendapat mazhab Syafi'i itu 16 menit. Jadi kalau bunyi tit itu berarti berapa menit lagi? 16 menit lagi. Gitu ya. Itu yang boleh diperhatikan. Boleh terserah mau ngambil pendapat yang mana, dipersilakan. Oke. Yang tidak dipersilakan nggak ikut sholat. Gak ikut sholat. Oke. Yang selanjutnya, wal ikhtiyaru fi'liha, sedangkan waktu yang sangat dipilih untuk mengerjakan salat duha kapan? Kapan tadi? Ketika tadi tarmidu al-fisal, ketika anak onta mulai kepanasan. Kapan? Inda mudhi rub'in nahar, ketika
ketika siang itu sudah melewati seperempat yang pertama. Seperempat yang pertama. Kalau kita bagi siang itu dihitung dari mulai muncul matahari sampai terbenam matahari. Contoh mudahnya jam 6 sampai jam 6. Berarti berapa jam? 12. Dibagi 4 berapa? 3 jam. Berarti 3. Setelah berlalunya seperempat pertama itu disebut dengan waktu yang utama. Berarti berapa? Kalau jam 6 berarti jam 7, jam 8, jam 9. Berarti setelah jam 9 itu waktu yang utama untuk mengerjakan salat duha. Gitu ya. Sebagaimana tadi hadis tadi, salatul awwabina hina tarmadu atau tarmidu syamsu. Salat orang-orang yang kembali kepada Allah ketika matahari itu sudah mulai terik dan ditandai dengan tadi berlalunya seperempat yang pertama dari pagi hari. Oke. Ini yang perlu diperhatikan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha fi ba'dil awqat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat tersebut di sebagian waktu beliau. Artinya kadang beliau mengerjakan, kadang tidak. Wa yatrukuha fi ba'dihha, dan beliau kadang meninggalkan sebagian yang lain. Makhafatan an ya'taqidan nas wujubuha. Ditakutkan, Nabi itu takut kalau orang-orang itu menyangka bahwa salat duha itu wajib. Ini diantara kasih sayang Nabi kepada umatnya. Nabi tidak mengerjakan terus salat duha supaya apa? Takut Nabi, kalau saya kerjakan terus nanti umat saya nanti diwajibkan bagi mereka, dan itu memberatkan. Gitu ya. Salat fardu saja masih bolong-bolong gitu ya, apalagi ditambah wajib duha gitu ya. Maka itu merupakan rahmat atau kasih sayang Nabi kepada umatnya. Kama tarakal muwadhabati ala tarawih li hadzal makna, sebagaimana Nabi juga mengerjakan tarawih hanya berapa hari? 3 hari saja. Kalau Nabi lanjut, takutnya apa? Wahyu turun, wajib sholat tarawih dalam kondisi berjamaah. Nah gitu, takut. Maka Nabi meninggalkan jamaah setelah 3 hari. Wal ahaditsu fi dzalika katsirah, dan hadis-hadis yang semisal yang menyatakan bahwa Nabi itu takut diwajibkan kepada umatnya, memberatkan umatnya, itu sangat banyak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis yang menyebutkan salat duha di sini disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa. Dahulu Nabi mengerjakan salat duha 4 rakaat, kemudian beliau menambahkan rakaat berikutnya masya sesuai kehendak beliau. Dalam hadis yang lain masya Allah, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya enggak tahu berapa tambahannya, dari 4 tadi Nabi nambah lagi berapa tapi enggak tahu. Dari hadis tersebut sebagian ulama mengatakan rakaat paling banyak itu tidak dibatasi berdasarkan hadis ini. Ya, tetapi tadi kita sebutkan jumhur mengatakan paling banyak berapa? 8 rakaat. 8 rakaat. Gitu ya. Boleh mengerjakan 8 rakaat. 6, 4, 2. Berapa biasanya, Pak? Biasanya berapa? Gitu ya. Kadang ada yang berbantah-bantahan terlalu panjang gitu ya. 8 yang paling betul. Kemudian ada yang mengatakan 12 yang paling betul. Kemudian kira-kira salatnya berapa gitu ya. Masalahnya cuma 2 rakaat saja gitu ya. Itu yang kurang produktif. Jadi yang diharapkan itu amalnya. Diharapkan amalnya bisa mengerjakan lebih. Oke, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan dengan salatul duha. Oke.
Kayak kelewatan tadi ya, hilang. Ada yang ingin tanyakan sampai sini berkenaan dengan salat duha? Sambil saya cari tadi kepencet jadi hilang. Ada yang ingin tanyakan silakan kalau ingin bertanya berkenaan dengan salat duha. Gimana? Maksimal mengerjakan sholat duha sampai sebelum apa? Istiwa. Sebelum istiwa, waktu istiwa. Maka diperbolehkan mengerjakan sholat duha di waktu-waktu tersebut sebelum istiwa. Oke, ini. Oke. Kemudian berikutnya di sini disebutkan ketika menyebutkan tadi Nabi takut menjadikan beban bagi umatnya, mewajibkan bagi umatnya. Kemudian ada beberapa hadis yang disebutkan di sini. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, ditanyakan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Akana Nabi yusalli duha?" Apakah Nabi pernah melakukan salat duha? Qalat la. Dia mengatakan, Ibunda Aisyah mengatakan, la, tidak, illa an yaji'a min maghribihi, kecuali kalau Nabi itu selesai pulang dari safarnya. Ini hadis yang menunjukkan kata Ibunda Aisyah ketika ditanya apakah Nabi itu mengerjakan salat duha, maka beliau mengatakan tidak, kecuali ketika pulang dari safarnya. Ini bertentangan dengan hadis-hadis yang tadi. Ya. Tetapi hadis ini nanti tidak bertentangan, akan disebutkan di akhir. Kemudian ditanyakan pula, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala pernah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subhatat duha qat wa inni la usabbihuha wa in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'ul amal wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi khasyata an ya'mala bihi nas fayufradu alaihim." Ibunda Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi melakukan salat duha sekalipun, dan aku mengerjakan salat duha walaupun Nabi meninggalkan amalan tersebut. Dan kenapa Nabi tidak mengerjakan salat duha? Maksudnya di sini tidak mengerjakan sama sekali. Nabi SAW ketika mengerjakan salat duha bisa jadi tidak terlihat oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Atau Nabi meninggalkannya, di sini disebutkan khasyata an ya'mala bihin nas fayufradu alaihim, ditakutkan manusia itu mengerjakannya terus menerus sehingga diwajibkan atas mereka. Wa jama'al ulama bainal ahadits, maka para ulama mengumpulkan hadis-hadis tersebut yang tadi bertentangan secara zahirnya, kemudian menggabungkannya kan bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yudawimu ala salati duha ma khafat an tafrudu ala al ummati fayajizu anha. Nabi SAW tidak mendawamkan salat duha dikarenakan Nabi takut akan diwajibkan kepada umatnya sehingga membebani mereka, sehingga menjadikan berat bagi umatnya. Wa kana yaf'aluha fi ba'dil awqat, Nabi mengerjakannya di sebagian waktu. Wa aqwalu Aisyah la tu'aridu bainaha, dan pendapat atau perkataannya Ibunda Aisyah satu sama lain tadi tidak saling bertentangan. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yakunu inda, karena sesungguhnya Nabi SAW tidak terus bersama Ibunda Aisyah. Artinya ketika Ibunda Aisyah mengatakan tidak pernah melihat Nabi salat duha, bukan berarti Nabi tidak mengerjakan salat duha. Gitu ya. Bisa jadi tidak bersama Ibunda Aisyah. Kemudian illa fi nadiri minal awqat, kecuali Nabi itu bersama Ibunda Aisyah di waktu-waktu yang sedikit, yang jarang, sehingga tidak mendapati ketika mengerjakan salat duha. Li'annahu qad yakunu musafiran, bisa jadi Nabi itu dalam kondisi musafir, bisa jadi dalam kondisi di dalam masjid, bisa jadi dalam kondisi di rumah istri yang lainnya. Ini berkaitan dengan salatul duha. Salatul duha.
Ada pertanyaan sampai sini berkenaan dengan salat duha? Alhamdulillah selesai salat duha. Kalau kita Salat duha itu apakah salat isyraq atau salat syuruk atau salat terbitnya matahari itu apakah termasuk salat duha atau bukan? Kayak kita nggak perlu jauh-jauh ke luar. Kita masuk pada pendapat mazhab Syafi'i saja. Internal mazhab Syafi'i berbeda pendapat. Ini yang berbeda pendapat. Sebagian ulamanya mengatakan salat duha, salat isyraq itu ya salat duha di awal waktu. Itu pendapatnya Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj Syarh Minhaj. Sebagiannya lagi mengatakan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan salat duha itu beda sama salat isyraq. Salat duha dengan salat isyraq itu berbeda seperti itu. Ya. Berbeda. Artinya kalau kita menganggap itu salat isyraq itu salat duha, berarti ketika kita mengerjakan 2 rakaat salat isyraq itu sudah mengerjakan salat duha. Gitu ya. Kalaupun mengatakan beda berarti kita baru mengerjakan isyraq tapi belum mengerjakan duha. Belum mengerjakan duha. Seperti itu. Oke, Allah taala alam. Ya. Salat duhanya dicicil. Salat duhanya dicicil berarti boleh-boleh saja kita mengerjakan 2 rakaat di awal gitu ya. Kemudian nanti jam 9 mengerjakan lagi, nanti jam 10 ngerjain lagi, jam 11 ngerjain lagi boleh. Gitu ya. Dihitung sama berapa rakaat yang dikerjakan dalam waktu tersebut. Kalau dikerjakan ternyata di jumlah 8 berarti 8. Gitu ya. Bukan berarti beda waktu, beda rakaat. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Adapun tadi hadis yang mengatakan bahwasanya salat isyraq itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa salat subuh dalam jamaah summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asyams, kemudian dia duduk sampai matahari terbit, kemudian summa shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Berarti apa? Salat isyraq itu penamaannya bukan dari Nabi tapi dari para ulama. Gitu ya, penamaannya bukan dari Nabi. Nabi hanya menyebutkan siapa yang salat subuh kemudian berjamaah kemudian duduk sampai terbit matahari, kemudian dia mengerjakan 2 rakaat. Gitu ya. Kemudian Nabi bersabda, "Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin." Maka dia mendapatkan pahala seperti haji atau umrah sempurna. Hadis ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengetahuan hadis ini diperselisihkan. Jadi ya, nanti ketika kita mendapati ada yang berpendapat lain, maka kita tahu oh ternyata ada pendapat lain. Oke. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya. Ya, kesahihannya. Hadis ini hadis yang lemah. Kemudian ada hadis yang lain, hadis yang menjadi syawahid, menjadi hampir sama dengan hadis tersebut, saling menguatkan satu sama lain. Maka naik derajatnya menjadi hasan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan hadisnya lemah sekali, sehingga tidak bisa naik ke derajat hasan.
Ada di sini berarti ada dua pendapat. Akan kita dapati sebagian kaum muslimin itu mengatakan bahwa sholat isyraq itu ya tidak dianjurkan, sebagian lagi mengatakan dianjurkan, gitu ya. Maka kalau kita mengambil pendapat yang dianjurkan, luar biasa pahalanya yang akan kita dapatkan. Dan dari hadis tersebut itu bukan beranggapan bahwa tidak dianjurkan seseorang itu duduk kemudian sholat 2 rakaat, bukan. Nabi SAW sendiri, beliau penuturan dari para sahabat atau istri-istri beliau itu ketika subuh beliau itu di masjid, kemudian sampai waktu syuruk, kemudian mengerjakan 2 rakaat. Artinya itu dipraktekkan Nabi sepanjang hidup beliau. Nah, sedangkan yang diperselisihkan tadi adalah pahala hajinya. Tetapi kita berharap pendapat yang pertama adalah pendapat yang mendekati kebenaran, sehingga kita bisa meraup pahala yang besar dari duduknya kita di masjid, kemudian menunggu waktu syuruk, kemudian bangun mengerjakan 2 rakaat, gitu ya. Itu yang kita harapkan dari pendapat yang pertama, seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Salat duha, apakah ada bacaan yang dianjurkan? Sependek saya baca, saya belum mendapatkan apa yang dianjurkan dibaca. Artinya apapun yang kita baca bisa, gitu ya. Wallahu alam, apakah bisa kita, atau kalau ada yang membaca di tempat lain kemudian mendapatkan ada keutamaan atau ada sabda Nabi, maka bisa dikerjakan itu. Tapi Allah alam, saya belum pernah mendapatkan bacaan khusus sholat duha. Jadi Allah taala alam bisawab. Ya boleh kalau kita ini hampir sama dengan waktu duha, biar kita lebih semangat duhanya, baca sholat duha. Ya monggo silakan. Gitu ya. Duha. Itu. Mantap. Oke. Lalu ada lagi yang ditanyakan? Oke. Satu lagi. Tetapi ada pendapat ulama fuqaha mengatakan seperti ini. Ketika Nabi itu mengerjakan sholat sunnah, itu Nabi sering membaca surat apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Kata para fuqaha, karena Nabi sering membaca 2 surat tersebut, maka sholat yang tidak ada nas khususnya bisa membaca 2 surat tersebut. Gitu. Jadi karena Nabi itu sering bacanya apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad pada salat sunnah, contohnya salat sunnah sebelum subuh, setelah maghrib, kemudian ketika tawaf dan seterusnya, maka Nabi sering baca ini qul ya sama qul huwallah. Kata para fuqaha, bagi salat yang tidak ada dalil khususnya bisa membaca 2 surat ini, dikarenakan Nabi mengerjakannya sering, gitu ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa kita bahas. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk pada salat qiyamul lail atau salat tahajud. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.